وذرياته وعلى البيت الكرام كلهم شهد ليلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرات مؤلفات الكتاب الشيخ محمد عبد الملك بن هشام ونفعنا بعلومه والإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ونفعنا بعلومهم كلهم شيخ ليلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن حضرات جميع مشايخنا وخصوصا شيخنا وأستاذنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيبنا وربنا ظلمهم بآبائنا وأمهاتنا والأموات كلهم شيخ ليلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب العالمين. Kita lanjutkan kitab As-Siratul Nabawi. Mungkin halamannya ada yang sama, halaman 449. Islam Umar bin Wahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Islamu Umar bin Wahab. Masuk Islamnya Umar bin Wahab. Safwan yuharriduhu ala qatlir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Safwan bin Umayyah Umayyah bin Khalaf yang gugur di perang Badar. Umayyah punya anak namanya Safwan. Bapaknya tadi Umayyah gugur di Badar. Safwannya selamat. Safwan yuharriduhu ala qadri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safwan bin Umayyah memerintahkan kepada Umar bin Wahab untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masaqadallahu ta'ala anhu wa haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair an Urwah bin Az-Zubair qala jalasa Umar bin Wahab al-Jumahi ma'a Safwan bin Umayyah ba'da musabi ahli Badrin min Quraisyin fil hijri biyasirin.
Laqad sallallahu taala anhu, dan telah menceritakan kepada Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair daripada Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair berkata, qala jalasa Umar bin Wahab al-Jumahi ma'a Safwan bin Umayyah. Suatu ketika Umar bin Wahab al-Jumahi duduk bersama Safwan bin Umayyah ba'da musabi ahli Badrin. Dia teringat akan tokoh-tokoh Quraisy yang gugur di Badar, termasuk ayah daripada Safwan, yaitu Umayyah. Ya, suatu ketika dia duduk bersama Safwan bin Umayyah, dia sedang duduk-duduk sambil menceritakan tentang kekalahan mereka, kesedihan mereka ketika di Badar. Di mana duduknya? Fil hijri biyasirin, dekat dengan Hajar Aswad, pas di pintu mau masuk ke Hijir Ismail. Karena zaman dahulu, zaman orang-orang Quraisy itu Hijir Ismail nggak dipakai untuk sholat, ya, dipakai untuk duduk-duduk tokoh-tokoh Quraisy sambil ngeteh, sambil melihat orang-orang yang ke situ. Ya, itu duduknya di mana? Di Hijir Ismail, dipakai tempat-tempat duduk. Ya, karena mereka cuma sholat saja, kadang-kadang sholatnya pas di depan Baitullah di situ. Jadi nggak ada Hijir Ismail. Ya, Futuh Mekah dirubah semua oleh Rasulullah. Akhirnya tempat tadi dipakai untuk sholat sunat tawaf di Hijir Ismail sampai sekarang. Sudah 1000 tahun lebih sampai sekarang. Cuma sekarang banyak salah gunakan. Kenapa salah gunakannya? Dulu beberapa jemaah umroh sempat tertipu. Dikira orang tadi hendak berbuat baik kepadanya, sholat di Hijir Ismail, dijagaan keduaan kita supaya dia bisa sholat. Selesai sholat akhirnya apa? Diminta uang, ditodong. Proposal perempuan. Ada yang 1 juta mintanya, ada yang 2 juta. Itu hanya apa? Hanya dia menghalangi jagaan dalam air ke sholat di Hijir Ismail. Akhirnya naon? Nyoki ma'ing wal daik di sholat itu ketipu seperti itu. Jadi tadi yang biasa nawarin. Ya, mau sholat nggak di sini? Oh, mau sholat. Ya, karena dia berbuat jasa, berbuat baik, kejagaan wan-geluan. Bersolat tadi ditodong. Kata duit. Dan sampai 3 jutaan ya. Itu. Sekarang banyak sangat gunakannya oleh orang kita semuanya yang tinggal di sana. Seperti itu mereka. Jadi mereka mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya, itu. Nah, dulu itu tempat duduknya orang-orang Quraisy sambil minum teh, sambil mereka berbincang-bincang, melihat-lihat orang-orang yang tawaf, apakah ada orang yang baru, orang yang datang dari jauh dan sebagainya. Mereka perhatikan ketika tawaf. Nah, Safwan bin Umayyah dan Umar bin Wahab, dia duduk berdua saja di situ, ya, di pintu mau masuk ke Hijir Ismail. Berbicara, ya, serius. Wa kana Umar bin Wahab syaitanan min syayatin Quraisy. Umar bin Wahab adalah salah di antara setannya orang-orang Quraisy. Dia kejam, menyiksa para sahabat-sahabat Nabi. Ketika sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Mekah, dia siksa, dia boikot semuanya. Dia suruh orang-orang Quraisy jangan memberi dan membeli juga tidak boleh daripada dia. Itu yang benar-benar. Jadi betul-betul sahabat-sahabat Nabi dulu sebelum hijrah disakiti, hidupnya ketika di Mekah dan penuh dengan penderitaan oleh ini nih setannya Quraisy. Siapa? Umar bin Wahab dan Safwan bin Umayyah.
Wa mimman kana yu'dhi Rasulullah SAW wa ashabahu, dan dia juga termasuk orang-orang yang paling gencar menyakiti Rasulullah, menghina Rasulullah, bahkan menyakiti secara fisik kepada Rasulullah. Pernah ini Umar bin Wahab ke Safwan bin Umayyah. Wa yalqauna minhu ana'a wa huwa bi Makkah, dan dia sering menyakiti, ya, para sahabat-sahabat Nabi sering mendapatkan kesusahan, kesulitan darinya ketika mereka tinggal di Mekah. Akibat dua orang ini, setan Quraisy ini siapa? Umar bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Wa kana ibnuhu Wahab bin Umar fi usara Badrin. Umar bin Wahab, Wahab punya anak namanya Umar. Ya, jadi patuker. Umar punya anak namanya Wahab punya lagi namanya Umar. Jadi makin ngarasa ada pengaran Aki. Tengar Aki. Ya enggak? Umar bin Wahab, Wahab bin Umar. Pak Bulit ya. Kalau seperti namanya orang Arab. Apakah nggak ada namanya lagi? Ada, masih banyak. Ada nama Umar, nama Amr, nama Umar. Itu juga. Ada namanya Umar, ada namanya Amr, ada namanya Umar. Hampir mirip. Jadi saudara tadi kadang-kadang namanya ini Umar, ini namanya Amr, ini namanya Umar. Ya, tuh orang seperti itu. Ya. Jadi wa kana ibnuhu Wahab bin Umar bi usara Badrin. Ya. Kebetulan anaknya Wahab yang bernama Umar, dia termasuk daripada tawanannya kaum muslimin di Madinah. Jadi dia termasuk orang yang tertawan di antara tawanan-tawanan Quraisy yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin ketika perang Badar. Siapa yang berdawan Umar tadi, Wahab tadi? Qala Ibnu Hisham as-sarahu Rifa'ah bin Rafi' ahadu Bani Zurek. Ya. Wahab bin Umar tadi kebetulan dia ditawan oleh salah seorang sahabat Rasul daripada kaum Ansor, namanya Rifa'ah bin Rafi' ahadu Bani Zurek, salah seorang daripada kabilah Bani Zurek, kabilah Ansor. Ditawan anaknya tadi itu. Wa radhiyallahu ta'ala anhu haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair an Urwah bin Az-Zubair qala fa dzakara ashabal qalib wa musabahum. Ketika Umar bin Wahab dan Safwan bin Umayyah dia sedang duduk dekat Hijr Ismail, dekat Baitullah, di situ dekat Jar Aswad, ya, di pintu Hijr Ismail. Dia sedang duduk dan teringat ashabal qalib akan penghuni sumur tua yang terdapat di Badar. Namanya ashabal qalib. Kalau disebut ashabal qalib, pasti orang-orang Quraisy mereka semuanya sedih. Karena apa? Ingat tokoh-tokoh mereka, ya enggak? Kadang-kadang ayah-ayah daripada mereka semuanya gugur di Badar, dimasukkan ke dalam sebuah sumur di Badar, namanya Al-Qalib. Ya, Al-Qalib, sumur tua di Badar. Jadi kabeh dijikeun tah mayat-mayat tah. Bersama mayat kaum muslimin semuanya yang gugur di Badar ditaruh dalam sebuah sumur namanya Al-Qalib. Makanya orang-orang Quraisy ingat ketika menyebut ashabal qalib, ingat kepada siapa? Kalau Safwan ingat kepada ayahnya Umayyah. Ya, kepada ayah Safwan namanya Umayyah yang dimasukkan ke dalam sumur tua di Badar namanya Al-Qalib. Musabahum, dan orang-orang yang terluka, orang-orang yang gugur, ya, di Badar. Faqala Safwan, lantas Safwan memulai pembicaraan kepada Umar bin Wahab. Wallahi inna fil 'aishi ba'dahum khairun. Kata Safwan, ya, demi Allah tidak ada kebaikan dalam hidup ini setelah mereka semua meninggal dunia. Siapa mereka? Tokoh-tokoh mereka yang gugur di Badar. Kata dia, demi Allah
Ya, demi Allah kata dia, tidak ada kebaikan dalam hidup ini setelah mereka meninggal. Termasuk ayah dia namanya Umayyah bin Khalaf. Itu kata siapa? Safwan. Dia memulai pembicaraan kepada Umar bin Wahab. Qala lahu Umar, berkata Umar kepada Safwan, sadaqta wallahi, demi Allah betul apa yang engkau ucapkan wahai Safwan. Kata Umar tadi, betul demi Allah wahai Safwan. Ya, setelah mereka meninggal, setelah tokoh-tokoh kita meninggal, kehidupan ini terasa hampa, tidak ada kebaikan dan sebagainya. Ama wallahi laula dainun alayya laysa lahu indi qada wa 'iyalun akhsha 'alaihim ad-dai'ah ba'di raqibtu ila Muhammad hatta aqtula. Ini kata Umar bin Wahab. Ama wallahi laula dainun alayya, demi Allah, kata Umar bin Wahab, demi Allah, jika aku tidak mempunyai apa yang harus aku lunasi, yaitu utang, demi Allah, jika aku tidak mempunyai utang yang harus aku lunasi, dan jika aku tidak mempunyai tanggungan yang aku khawatirkan mereka menjadi miskin sepeninggal aku, apa? La raqibtu ila Muhammad hatta aqtulah. Pasti aku akan pergi kepada Muhammad, lalu akan membunuhnya. Aku akan membunuh Muhammad. Kata siapa? Kata Umar bin Wahab. Cuma sayang aku ini masih punya utang yang harus aku lunasi. Kata Umar nih. Apa kata Wahab? Mana? Fa innali qablahum fa innali kibalahum illatun. Sesungguhnya aku punya aib pada mereka. Apa aib dia? Karena dia sudah dipermalukan oleh kaum muslimin. Itu merupakan suatu keaiban. Karena kalau orang-orang Quraisy dia dipermalukan di hadapan orang banyak, itu suatu keaiban, namanya aib. Jadi mempermalukan orang lain termasuk daripada aib, hal yang dilarang dalam agama. Nah, tidak boleh dan membuat orang malu dan sebagainya di hadapan orang lain, tidak boleh. Apa kata dia? Kalau dia tadi apa? Sungguhnya aku punya aib pada mereka, artinya punya balas dan dendam kepada mereka. Ibni asyun fi aidihim, pun menjadi tawanan mereka. Qala faktanamaha Safwan, mendengar ucapan daripada Umar bin Wahab, akhirnya Safwan tadi dia mengambil keuntungan daripada ucapan siapa? Umar bin Wahab. Kata Safwan, kebenaran ya ayasa jalma anu sewot balas dendam ke Muhammad. Dikata Safwan. Wa qala, berkata Safwan kepada siapa? Umar bin Wahab, alayya dainuka ana aqdihi anka. Wahai Umar, hutang kamu menjadi tanggunganku. Aku yang akan membayar melunasi semua hutang-hutang kamu, wahai Umar bin Wahab. Kata siapa? Kata Safwan. Wa iyaluka ma iyali uwasihim ma baqau. Keluargamu bersama keluargaku itu menjadi tanggung jawabku selama mereka masih ada. Kata siapa tuh? Safwan, dia orang kaya, anak daripada Umayyah bin Khalaf. Nawarkan Safwan tadi, keluargamu dan keluargaku ini tanggungan selama mereka masih ada. Kata siapa? Kata Safwan, la yas'ani syai'un wa yu'jizu anhum. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangiku dan membuatku lemah dalam mengurus mereka. Kata Safwan
bin Umayyah. Faqala lahu Umar, berkata Umar kepada Safwan bin Umayyah, udah kalau begitu faktum sya'ni wa sya'nuk, rahasiakan kesepakatan kita ini, rahasiakan, jangan sampai orang tahu, karena yang bicara cuma dua orang antara dia dan Safwan dan Umar. Rahasiakan kesepakatan kita ini. Qala af'al, kata Umar af'al, kalau begitu aku akan berangkat ke Madinah, atau aku akan membunuh Muhammad. Kata Umar bin Wahab. Ru'iyatu Umar lahu wa ikhbaruhu Rasul bi amrihi. Qala, berkata Ibnu Ishaq, thumma amara Umar bisayfihi. Lalu Umar memerintahkan kepada keluarganya, anaknya untuk mengambil pedang dia. Mengambil pedang dia. Banyak, wahai anakku, tolong ambilkan pedang. Kata Umar, ya, fasuhida lahu. Lalu setelah pedangnya diambil, diasah. Oleh Umar diasah. Seharian dia asah pedangnya. Dan untuk membunuh Muhammad. Seharian diasah pedangnya tadi. Oh, ya. Setelah diasah, wasumma, dan pedang tadi diberikan racun. Diberikan racun sengaja. Kalau tidak terkena, tergores cuma sedikit, sudah apa? Masuk apanya tuh? Racunnya. Diberikan racun pedang tadi oleh Umar bin Wahab. Tsumma intalaqa, lalu dia menyiapkan kudanya, ya, dan dia pergi hatta qadimal Madinata, sampai akhirnya dia sampai ke Madinah. Fabainama Umar bin Al-Khattab fi nafarin minal muslimin yatahaddatsuna 'an yaum Badr. Ketika dia sampai di Madinah, ya, pintu Madinah, pintu Masjid Nabawi, sebelum pintu Masjid Nabawi, ya, ketika Umar bin Khattab dan beberapa orang daripada kaum muslimin sedang duduk-duduk di depan pintu Masjid Nabawi, dan duduk-duduk. Bin Umar, beberapa orang daripada kaum Ansar, kaum Muhajirin, tahaddatsuna 'an Badrin, mereka semua sedang membicarakan tentang masalah perang Badar yang baru selesai. Itu pembicaraan, perbincangan perang Badar tadi, baik di kalangan kaum musyrikin Quraisy maupun di kalangan kaum muslimin, tentang keanehan-keanehan, ya, yang mereka dapatkan dalam perang Badar. Wa yadhkuruna ma akramahumullahu bih, dan mereka kaum muslimin menyebutkan apa-apa yang telah Allah berikan kemuliaan kepada kaum muslimin di waktu Badar. Wa ma arahum min aduwihim, dan mereka tidak melihat min aduwihim, daripada musuh-musuh mereka. In nazar Umar illa Umar bin Wahab. Umar salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Umar adalah syaitannya orang-orang Quraisy. Umar, ya. Idza nazar Umar illa Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab melihat kepada Umar bin Wahab yang datang dari mana? Dari Mekah. Umar tahu. Hina anakha, ketika Umar tadi mengikat untanya di mana? Ala babil masjid, di depan pintu Masjid Nabawi. Ya, dia turun dari kudanya, ya, dia mengikat kudanya, lalu dia mencabut pedang, mutawassyihan as-sayf, sambil dia mencabut pedangnya. Langsung baik turunnya kuda, nyangcang kudana, langsung nyabut pedang. Faqala, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadzal kalbu aduwwullah Umar bin Wahab. Ini adalah anjingnya orang Quraisy. Kata Sayyidina Umar tuh, ini adalah anjingnya Quraisy, musuh Allah. Dia adalah musuh Allah. Iya, namanya Umar bin Wahab.
wallahi ma jaa illa li syarrin, demi Allah dia datang ke sini tidak lain hanya untuk berbuat jahat, berbuat onar di kita ini, di Madinah ini. Kata Sayyidina Umar, wa huwa alladhi harasha baidana wa hazarna lil qaum yaum badrin. Dialah, kata Umar, orang yang menghasut orang-orang untuk berbuat jahat kepada kita, dan dia pula orang yang menjelaskan tentang jumlah kita kepada orang-orang Quraisy. Inilah orangnya, siapa? Umar bin Wahab. Jahat ya tuh. Ketika Umar melihat Umar datang dari kejauhan, akhirnya Umar cepat-cepat beliau masuk. Tsumma dakhala Umar ala Rasulullah SAW maqala. Lalu Umar cepat-cepat masuk ke masjid menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Faqala, ya Nabi Allah, kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, hadza aduwullah Umar bin Wahab qad jaa mutawashshihan sayfa. Ya, wahai Nabi Allah, ini adalah Umar bin Wahab, dia datang sambil dia menghunuskan pedangnya, wahai Rasulullah. Terus apa jawab Rasulullah? Qala fadkhilhu alayya. Rasulullah, fadkhilhu alayya. Wahai Umar, silahkan, persilahkan dia masuk untuk menemui aku. Rasulullah tuh selama getar lah, selama biasa-biasa saja, selama tenang menghadapi siapa? Ada orang yang jahat tadi. Rasulullah, silahkan wahai Umar, persilahkan dia masuk kepadaku. Rasulullah nggak peduli apakah dia sedang musuh atau tidak. Rasulullah nggak peduli, iya nggak? Faqala faqbala Umar hatta akhadha bihamalati sayfihi bi'unukihi balabbabahu biha. Lalu Umar bin Khattab ya menghampiri kepada Umar ya, dan pegang tangan daripada Umar sambil di mana tuh, di kana pundakin tangannya oleh Sayyidina Umar. Dia nggak berani berontak dia. Pada Sayyidina Umar dia tahu, Umar dia tahu, Umar juga jagoan, Umar juga dia tahu dia. Jadi nggak mau berontak di Umar tadi. Dia pegang tangan Umar oleh Sayyidina Umar, ya, kan karena pundak dari Sayyidina Umar. Langsung dia dibawa, diseret masuk ke dalam masjid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata Umar, qala li rajulin mimman kana ma'ahu min al-ansar. Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat Rasul yang bersama dia dahulu, yang bersama dia beliau tadi, wahai kaum Ansar, kalian semuanya masuk ke masjid, duduk di hadapan Rasulullah. Takut apa-apanya orang nih. Itu kata Umar, masuk kalian semuanya, masuk ke masjid, duduk di hadapan Rasulullah. Udkhulu alayya, udkhulu ala Rasulullah. Masuklah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajlasu indahu. Lalu Umar pun masuk ke masjid sambil menyeret siapa, membawa Umar bin Wahab duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi. Dan juga kaum Ansar sudah siap-siap, kaum Ansar pun, ya kan? Sudah siap-siap kaum Ansar pun. Wahdharu alaihi min hadzal khabis. Tetap kalian semua harus waspada, hati-hati terhadap orang yang jahat ini, kata Sayyidina Umar. Umar tadi masih punya kehati-hatian, ya kan? Siaga pada orang yang jahat ini. Fa innahu ghairu ma'mun, karena dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Ya, jangan depan dia begini, nanti belakang dia dan sebagainya. Nah, kata Sayyidina Umar, innahu ghairu ma'mun, dia orang yang tidak bisa dipercaya. Tsumma dakhala bihi ala Rasulullah sallallahu. Lalu Umar pun masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul yuhaddithu wallahu a'lam. Belum selesai nih ceritanya. Ya, nanti kita sambung lagi. Kita baca doa batal akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صالبا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم سلمنا وسلم ما معنا. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا. اللهم بلغنا وبلغ ما معنا. اللهم اعصمنا واعصم ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا ورفع درجات ما معنا. منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin halaman 325, 10 baris dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi 'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Qad hukiya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hukiya annahu lam yura al-aghniya'u bi majlisin adalla minhum fi majlisi Sufyan ats-Tsauri. Faqad hukiya, dan sungguh telah diceritakan, annahu lam yura al-aghniya'u, bahwasanya seorang tidak melihat orang-orang kaya, ya, tidak melihat orang-orang kaya fi majlisin, di suatu majlis, adzalla minhum, yang lebih hina dari mereka, fi majlisi Sufyan ats-Tsauri, itu di majlisnya seorang ulama besar namanya Sufyan ats-Tsauri. Jadi di Madinah dulu ada nama dua orang Sufyan, nama dua orang Sufyan. Satu Sufyan ats-Tsauri, dua Sufyan bin Uyainah. Keduanya adalah ahli hadis. Kedua-duanya ahli hadis. Seandainya di Madinah tidak ada nama dua Sufyan, tentu sepertiga hadis Rasul akan hilang. Sepertiga hadis Rasul. Untung saja Allah mengirim dua orang yang bernama Sufyan. Satu Sufyan ats-Tsauri, dua Sufyan bin Uyainah. Ini yang menyelamatkan hadis Rasul daripada apa? Daripada gangguan, kejahatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mencampur adukan, ya enggak, antara hadis yang mereka bikin dengan hadis Nabi. Untuk saja diselamatkan oleh dua Sufyan ini. Wa kana yajlisuhum warasab, dan adalah, ya enggak, orang-orang kaya tersebut ini di majlis Sufyan ats-Tsauri ini. Jadi di majlis Sufyan ats-Tsauri, orang-orang kaya duduk semuanya di saf yang paling belakang. Yang paling belakang. Waru as-saf yuqaddimul fuqara, sedangkan orang-orang fakir oleh Sayyidina Sufyan duduk di saf paling depan. Terus semuanya saf paling depan diisi oleh orang-orang fakir. Pun orang-orang kaya semuanya duduk di mana? Paling belakang semuanya. Ini atas perintah Sufyan langsung. Ahli hadis tersebut. Hatta kanu yatamannawna annahum fuqara fi majlisihi, sehingga mereka orang-orang kaya tadi berharap
mengangan-angan mereka ingin menjadi orang-orang fakir ketika mereka duduk di majlis Sufyan al-Imam Sufyan ats-Tsauri ini. Jadi mereka mengharap, menginginkan apa, agar mereka menjadi orang-orang fakir sehingga mereka bisa duduk di saf paling depan ketika mereka berada di majlis Imam Sufyan ats-Tsauri. Naam, Imam Ghazali memang ada yang membolehkan. Laka ziyadatu ikram lil ghani. Memang ada yang memperbolehkan bagi kamu. Imam Ghazali ini ya apa? Menambah kemuliaan lil ghani terhadap orang kaya. Jadi menambah penghormatan, kemuliaan kepada orang kaya memang ada yang membolehkan Imam Ghazali. Tapi idza kana aqraba ilaika, apabila orang kaya tadi termasuk daripada kerabat kamu, umpamanya saudara kamu, ya enggak, adik kamu, atau mamang, uak dan sebagainya, bukan kerabat pokoknya mah, kerabat kamu, boleh ada yang pendapat yang memperbolehkan, boleh kita menambah kemuliaan penghormatan kepada mereka. Imam Ghazali ini. Au kana bainaka wa bainahu haqqun wa shadaqatun sabiqatun, atau ada di antara kamu dan di antara dia yang dulunya pernah bersahabat, berteman seperti teman sekolah 3 tahun di SMP, di SMA, terus 3 tahun, 6 tahun bersahabat dengan dia, akhirnya berpisah, dia menjadi orang kaya, orang sukses, sedangkan kita orang biasa saja. Ada yang kita seperti itu, ada yang bolehkan menambah kemuliaan kepada mereka sampai syaratnya tadi itu kerabat dan pernah dulu bersahabat, punya hak dengan mereka semuanya. Walakin yakunu bihaitsu law jidat tilkal alaqatu fi fakirin. Akan tetapi keberadaan ini, ya enggak, sekira kalau tidak didapatkan hubungan tadi di antara orang-orang fakir dan orang-orang fakir, kita tidak mendapat hubungan apa-apa. Ya biasa-biasa aja, bukan saudara, bukan dulu pernah berteman dengan dia, bukan. Datangnya temannya ini baru syaratnya tuh. La kunta la taqdumu labani alai fikramin wa taqirin albatta. Ya, tentu kamu ini tidak boleh Latuk tabulghani, mendahulukan orang kaya atasnya di dalam memuliakan dan menghormati sama sekali. Tetap rasa penghormatan, ya, dan kemuliaan tadi tetap harus kita tidak boleh mendahulukan kepada orang-orang kaya. Cuman untuk menambahnya kemuliaan tadi itu ada yang memperbolehkan. Kenapa demikian? Fa innal faqira akramu 'ala Allah minal ghani. Maka sesungguhnya orang fakir tadi adalah lebih mulia di sisi Allah. Mereka lebih mulia di sisi Allah daripada orang kaya. Tapi ingat, yang bagaimana fakirnya? Anu kumaha fakir, anu kumaha? Aya pan fakir, ngarah jalma fakir, salat tara. Ngaji komo ngaji mah. Kamaji ge henteu. Ya teu. Ya teu, fakir hidupna. Sombong weh. Apa mereka bukan? Orang-orang fakir yang saleh, yang tawadu, merasa dirinya fakir, merasa itu yang harus kita utamakan seperti itu. Kan mereka adalah oleh yang mulia di sisi Allah bukan fakir karena sombong. Karena hirupna fakir, karena ngaji tara, berjamaah tara, rugi dua nana, dunia rugi, akhirat komo. Seperti itu. Jadi bukan fakir seperti itu, bukan. Orang fakir yang benar-benar dia itu soleh. Itulah yang harus kita utamakan. Mana? Fa isaruka lahu la yakunu illa tama'an. Maka isaruka, mendahulukan kamu lahu kepada orang kaya, la yakunu illa tama'an, itu tiada lain karena mempunyai sifat toba. Apa toba? Serakah. Fi ginahu, dalam kekayaannya, wariyaan lahu, dan
mempunyai sifat ria, bahwa dia mempunyai kawan, mempunyai sahabat dan sebagainya, orang-orang kaya dan sebagainya. Itu karena ingat, tetap aja dalam hati kita ketika kita mendahulukan orang yang katanya ada perasaan toma, ingin mendapatkan.